Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba suatu program yang nanti bisa kalian pergunakan, yaitu diagram light ya. Nah, ini untuk diagram ini adalah untuk pembuatan yang namanya flowchart. Nah, bentuknya nanti seperti pada gambar berikut ya. Bentuknya nanti sebagai berikut. Nah, tujuan dari flowchart itu adalah untuk memberikan gambaran visual bagaimana data diproses. Nah, simpelnya seperti ini. Jika kalian mungkin mengetahui kalau misalkan dalam sebuah bangunan rumah, ketika seorang membangun rumah atau membangun bangunan perusahaan, ada yang dinamakan yang namanya dengan arsitek. Nah, arsitek tersebut yaitu membuat dulu gambarannya seperti apa, desainnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, di dalam pemrograman juga sama. Dia membuat desain program tersebut seperti apa. Nah, desain tersebut menggunakan flowchart ya. Flowchart ini fungsinya tadi. Jadi sebelum namanya, kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan itu namanya adalah seorang konseptor. Jadi biasanya seorang programmer itu harus bisa mengkonsep terlebih dahulu bagaimana sih nanti program akan berjalan, seperti apa bentuk programnya dari awal sampai dengan akhir. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian membuat sebuah flowchart yaitu ada di tabel berikut. Nah, ini tabel berikut wajib harus kalian ketahui. Yang pertama adalah dari simbol-simbol terlebih dahulu. Simbol yang pertama itu bisa dinamakan simbol terminator atau permulaan atau akhir program. Nah, ini biasanya dipergunakan di awal dan di akhir simbol ini. Kemudian ada garis air atau flow line atau arah aliran algoritma. Nah, nanti ini arahnya kemana, prosesnya apakah bercabang atau tidak, menggunakan simbol garis seperti ini. Kemudian ada preparation, yaitu proses inisialisasi atau pemberian harga awal, misalkan mendefinisikan konstanta di awal. Jika ada konstanta di sana, misalkan dalam sebuah program tersebut, itu menggunakan preparation. Tapi biasanya ketika membuat sebuah program jarang, tapi banyak menggunakan simbol ini. Kemudian ada input dan atau output data. Nah, ini yang sering biasanya dipergunakan karena ketika kalian pertama membuat program pasti ada inputannya dan diakhiri dengan kemudian output. Ada input dan juga ada output. Nah, kemudian ada simbol proses. Jadi tentunya ketika ada input ada juga prosesnya dan kemudian ada output. Simbolnya berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian ada decision atau percabangan. Nah, ini kondisi bersyarat yang memungkinkan algoritma menjalankan perintah untuk kondisi yang berbeda-beda. Misalkan contoh ketika kalian membuat suatu program, kemudian program tersebut membaca misalkan taruhlah misalkan jika nilainya A lebih besar daripada 9, jika nilainya 90, maka nilai angkanya, nilai hurufnya adalah A misalkan. Jika kurang daripada 90, maka nilainya adalah B. Nah, jika dalam misalkan pembuatan flowchart nanti digunakan simbol tersebut, nanti dibagi dua. Kalau A nanti merujuknya ke kiri, atau misalkan kalau B merujuknya ke kanan, nanti dicabangkan. Kemudian ada on page atau konektor, penghubung bagian flowchart yang berbeda pada satu halaman, digunakan jika algoritma cukup besar sehingga harus dipecah penyajiannya. Jadi ketika kalian membuat, baik itu dalam kertas ataupun di dalam suatu aplikasi, jika misalkan programnya saking rumitnya, saking panjangnya, di akhir kalian bisa menggunakan simbol lingkaran seperti ini. Itu tandanya itu melanjutkan program tersebut ke yang lain. Misalkan ada 2 halaman. Nah, biasanya pasti menggunakan simbol lingkaran ini.
Yang kedua atau off-page connector, penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman digunakan jika algoritma cukup besar sehingga harus dipecah penyajiannya. Nah, ini jarang sekali sebetulnya. Pastilah kalau misalkan penggunaan, jika misalkan lebih, pasti menggunakannya simbol lingkaran, jarang sekali. Yang sering digunakan, yang tentunya adalah terminator, garis alir, kemudian input atau output, proses, decision, sama on-page connector. Itu yang sering pasti dipergunakan. Nah, jika dilihat dari simbol berikut nih, contoh jika setiap simbol diberikan keterangan sesuai dengan langkah, sebagai contoh misalkan start and read PLT, ini maksudnya adalah read, panjang, lebar, tinggi. Nah, jadi ketika kalian menuliskan, itu wajib misalkan dari pertama terminatornya start, diawali dengan start, kemudian diakhiri dengan kata end, ya. Kemudian pemroses inputannya menggunakan kata read, ya. Kemudian outputnya menggunakan kata write. Ya. Kemudian perhatikan nih proses yang masukkan input yang ditandai dengan read, panjang, lebar, sama tinggi. Jadi sebetulnya bisa saja kalian pergunakan misalkan 3 simbol yang berbeda, membaca panjang, read P, membaca read L, membaca lebar, read T, membaca tinggi. Tapi untuk mempersingkat lebih mudah, maka disatukan saja. Jadi tidak perlu masing-masing. Contoh misalkan simpelnya seperti ini logikanya. Ketika kalian seperti kalau tidak salah dari pertemuan selanjutnya, cara mengakses YouTube kalau tidak salah, kalau saya memberikan tugas. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah akses ke dalam Google, akses ke dalam web browser, kemudian ketikkan kata YouTube, kemudian kalian searching di search page YouTube tersebut. Nah, itu kan sebuah proses. Jadi nanti tidak perlu kalian buat simbolnya misalkan 3, misalkan satu masuk ke web browser, yang kedua masuk ke dalam YouTube, yang ketiga searching di dalam YouTube. Tidak perlu, satukan saja di dalam satu simbol tersebut. Nah, ini contoh kita yang lebih realnya, yaitu algoritma volume tabung. Nah, algoritma ini menghitung volume tabung dengan input jari-jari R dan tinggi tabung tinggi, outputnya adalah V sebagai volume tabungnya. Nah, contoh di sini seperti yang Bapak bilang tadi, ada preparation, yaitu di preparation ini bisa dibilang di dalam sebuah program berbentuk konstanta. Sebetulnya seperti Bapak bilang jarang sekali ini dipergunakan. Maka kita lihat saja contohnya seperti apa. Contoh di sini adalah ada konstanta Pi sama dengan 3,14. Ya. Kemudian variabel R, T, Pi sama dengan bilangan real. Kemudian, nah ini baru prosesnya input dan out. Di sini sudah mulai input, proses sama outputnya. Satu read R, yang kedua read T, yang kemudian volume. Nah ini berarti prosesnya nih, V dikali R dikali R dikali T. Kemudian write V. Nah ini outputnya, write V ini. Kemudian yang terakhir adalah N. Maka proses flowchartnya seperti ini contohnya. Start terlebih dahulu, kemudian preparation dari konstantanya dimasukkan dengan simbol ini, kemudian prosesnya membaca R dengan T, disatukan saja, tidak perlu dipisahkan seperti yang tadi dibilang. Kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah V sama dengan P dikali R dikali T. Outputnya apa? Write V. Kemudian dikasihlah terminator N untuk penutupan. Nah, pada bagian deklarasi disebutkan bahwa ada suatu konstanta Pi 3,14. Inilah yang dimaksud dengan inisialisasi pada flowchart. Berikut ini adalah flowchart dari algoritma mencari volume tabung. Nah, tadi bagaimana jika di sini ada disebutkan jika menggunakan on-page connector. Seperti contoh, jika on-page connector adalah, nah contoh, ada lingkaran bulat di akhir dan ada lingkaran bulat di atas.
Nah, ini contoh jika misalkan ada dua halaman yang berbeda. Yang pertama, karena tidak cukup, maka dibuatlah konektor lingkaran untuk menyambungkan di konektor selanjutnya. Sebetulnya secara logika tidak perlu, tetapi dalam prosesnya itu diharuskan atau diwajibkan jika misalkan ketika kalian membuat itu tidak mencukupi, ya. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita coba buat di dalam aplikasi, kita buat yang mudah saja dulu ya. Kita coba